Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian kita Lentera Pagi, dan pagi ini insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai fikih, ya, fikih bagian 4. Alhamdulillah, Ustadz kita sudah hadir bersama kita pada hari ini. Jadi mungkin langsung saja saya persilahkan Ustadz Bahri untuk memberikan materinya. Silakan Ustaz Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Alhamdulillah bisa ketemu pagi ini dalam keadaan sehat, rahmat Allah Ta'ala yang kita syukuri dalam umur kita seperti ini. Lahnya timbul senja usia. Kita mulai ini dengan suatu kisah nyata yang ada kaitannya dengan usul fikih. Teman sekelas saya waktu dekat SMA itu juga satu kelas dengan omnya atau tantenya. Jadi ibu dari teman sekelas saya itu mempunyai adik yang masih kecil. Jadi ketika anak pertama dari kakek, seorang kakek itu sudah menikah muda dan punya anak, dan kemudian ayahnya juga masih produktif punya anak, jadi sebaya antara tante sama keponakannya ini, itu sebaya jadi teman permainan. Akhirnya sekolah bareng satu kelas. Kemudian ketika mereka sudah dewasa, itu gurunya naksir salah satu dari mereka. Tentu saja keponakannya bernama Ani, tantenya bernama Ana, Ani dan Ana. Dan guru ini menaksir Ani. Nah ternyata Ani juga menaksir juga. Jadi dua-duanya antara tante sama keponakan ini menaksir seorang pria yang sama. Waktu itu tentu belum ada hubungan yang seperti sekarang ini, karena banyak orang sudah kebablasan. Tapi waktu itu sangat tertib sekali karena tahun 70-an. Nah, pertanyaannya, ketika orang tua masing-masing ini juga senang kalau mempunyai mantu seorang guru, terutama guru agama, itu pertanyaannya, bolehkah seorang guru agama tersebut menikah dua-duanya? Saya ulang, pertanyaannya, seorang guru agama atau seorang laki-laki bolehkah menikah dua orang wanita? Yang satu itu adalah Ani, satunya Ana, yaitu Ani dan Ana itu adalah keponakan dan tante. Kemudian kita baca ayat dalam surat An-Nisa. Kita tahu bahwa ada 18 wanita
yang di dalam nas Al-Quran dilarang untuk dikumpulkan di dalam satu suami atau satu rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatun nisaikum, sampai akhirnya pada wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jadi kalau mau diulang bahwa yang diharamkan itu di dalam surat An-Nisa ayat 23 itu adalah, yang pertama adalah ibu haram dinikah. Satu. Yang kedua adalah anak kandung itu haram dinikah. Yang ketiga adalah saudara sekandung, incest namanya kalau terjadi. Kemudian yang keempat itu adalah ammah itu bisa tante. Kemudian atau bule, khalatukum. Yang kelima adalah bude, jadi saudara dari kakak kandung ibu atau kakak kandung ayah. Jadi satu, ummahatukum, ibu. Dua, wabanatukum, anak kandung. Tiga, akhwatukum, saudara sekandung. Keempat adalah tante. Kemudian ada bule. Yang kelima adalah bude. Kemudian yang keenam, wabanatul akhi, itu keponakan dari saudara laki-laki. Wabanatul ukhti, dan saudara dan anak perempuan dari saudara kandung wanita, jadi keponakan dari pihak wanita. Saya ulang, wabanatul ukhti adalah anak dari saudara perempuan. Ummahatum allati arda'nakum, dan ibu susu. Jadi kalau ada orang yang bukan nasab kemudian pernah disusupkan bersama oleh seorang ibu, maka itu dianggap saudara kandung dan tidak boleh menikah. Kemudian wa ummahatun nisaikum, dan ibu mertua. Wa rabaikumul lati fi hujurikum. Kemudian ada mantu. Wa nisaikum wa rabaikumul lati fi hujurikum. Maksudnya ini adalah anak tiri, di mana ibunya sudah berkumpul dengan suami, maka suami itu haram menikahi anak tirinya. Nggak seperti Paul Allen ya. Kemudian berikutnya adalah mantu, dari yang kita balik nomornya, urutannya tadi itu anak tiri, kemudian anak mantu. Dan kemudian ini pokok persoalan yang kita bahas, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan mengumpulkan dua kakak beradik. Jadi sekiranya Ana dan Ani itu adalah saudara kandung sama ayah sama ibu, itu jelas dalam nas disebutkan bahwa tidak boleh nikah oleh seorang laki-laki atau dikumpulkan di dalam satu keluarga oleh seorang pria. Itu haram bin nas. Artinya secara teks di dalam Quran memang dilarang. Nah, kemudian pertanyaannya kembali pada pokok masalah, apakah Ani dan Ana yang sebagai tante dan keponakan itu boleh dinikah oleh seorang guru agama? Artinya semuanya dari keluarga tidak keberatan, yang wanita pun juga keberatan. Itu kembali kepada tahun 70-an. Jelas-jelas dalam teks Al-Quran tidak ada larangan, saya ulang, di dalam teks Al-Quran jelas-jelas tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan antara tante dan keponakannya
oleh seorang pria. Ini menjadi subjek fikih. Nanti Bapak Ibu sekalian tolong diberi respons, boleh enggak, bisa enggak seorang guru agama tadi menikahi sekaligus dua wanita yang merupakan tante dan keponakan. Itu pembahasan yang akan masuk dalam usul fikih. Kemudian saya bukukan buku usul fikih al-Islami, karangan seorang ulama Al-Azhar, Dr. Bedran Abul Ain Bedran. Ini seorang pakar usul fikih. Nah, bukunya banyak dipakai. Di antara dalil-dalil yang kita pernah dengar di dalam usul fikih adalah satu, al-amru al-aslu lil wujub. Kalau al-amru asluhu fil wujub, perintah di dalam Al-Quran itu asalnya untuk wajib, kewajiban, harus dilaksanakan, seperti wa aqimus shalah wa atuz zakat. Yang dalil kedua, al-aslu fin nahyi haramun, atau al-nahyu yujibu al-haram. Larangan itu di dalam Al-Quran jelas-jelas menunjukkan keharaman. Itu dalil imam fikih tentang bagaimana menghukumi atau menyatakan suatu larangan dari Allah. Ya, la ta'kulur riba al-afa mudha'afah dan seterusnya. Dan juga hurrimat alaikum zir maidal wadamu alhamdulillah khinzir di surat Al-Maidah. Hurrimat alaikum maidatu wadamu alhamdulillah khinzir dan seterusnya. Termasuk wama uilla li ghairillah. Jadi binatang yang disembelih tidak disembelih juga pada dasarnya itu tidak boleh dikonsumsi. Di kembali usul fikih itu disebut haram untuk dikonsumsi. Dalil berikutnya adalah al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Saya ulang. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Sekiranya ada perintah setelah larangan, itu artinya bukan wajib tapi hanya mubah. Contohnya, kuntu zurtu an ziratul kubur zaruha. Sabda, saya belum melarang menziarahi kubur. Hanya iman belum kuat saat itu. Setelah mereka tahu tata caranya dan tahu hukumnya, kemudian fazaruha, sekarang ziarahlah kubur. Perintah Nabi wazaruha itu bukan wajib, tapi ibahah dalam sunnah. Dalil ketiga, kita mulai masuk pada dalil utama dalam usul fikih. Kemudian yang keempat, kita belajar al-daruratu tubihul mahzurat. Al-daruratu tubihul mahzurat. Saya ulang, al-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu yang sifatnya darurat. Darurat itu misalnya hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan nyawa. Maka itu tubihul mahzurat. Itu membolehkan melanggar larangan dasar baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Jadi disebutkan hurimat alaikumul maitatu wadamul lahmul khinzir. Salah satunya adalah dilarang makan bangkai, makan daging babi dan seterusnya. Tetapi kita tahu bahwa ada kasus emergency, dan para dokter yang ada di sini tahu juga, saya yakin tahu, dan mungkin pernah mendengar, kita orang awam pernah mendengar ada salah satu komponen dalam dunia medis yang harus menggunakan
unsur dari babi. Misalnya obat pengencer darah itu juga termasuk punya ada unsur babinya. Saya baru dengar dari beberapa dokter yang dikirimkan beritanya oleh teman yang lain, itu bolehkan. Juga dulu ada yang istimewa namanya kalau orang masuk dunia medis kan itu usus kucing, itu untuk mengikat luka yang habis operasi. Jadi kaidah tersebut berbunyi ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan pelanggaran atas hal-hal yang telah disebut. Kemudian yang paling dasar di dalam penerapan usul fikih hukum adalah ad-dararu la yuzalu bid-darar. Saya ulang, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Suatu hal yang membahayakan itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang juga membahayakan. Jadi yang haram itu tidak bisa dihilangkan dengan haram, atau meninggalkan yang haram itu tidak boleh diganti dengan yang haram lainnya dalam keadaan tidak darurat sesuai dengan kaidah sebelumnya. Nah, ini menjadi pokok dasar, jadi tidak boleh melaksanakan hal yang membahayakan sesama. Itu dasar daripada usul. Kemudian ada dalil lagi adalah al-haraju madfu'un syar'an. Al-haraju madfu'un syar'an. Secara hukum Islam, syar'i, hukum dasar, itu tidak ada yang memberatkan atau tidak boleh memberatkan di dalam pelaksanaan syariah Islam. Tentu dasar-dasar al-haraj atau hal yang memberatkan itu adalah berdasarkan syar'i, bukan berdasarkan pertimbangan pribadi atau keluarga. Waktu yang lalu saya pernah didatangi oleh seorang yang sehat, kaya, gagah, buat duit sekepok Pak, buat duit sekepok, dikasihkan ke saya. Dia bilang, karena saya lagi memimpin masjid yang terbesar di Ohio, ya, menyatakan bahwa minta izin saya nggak puasa, ini saya bawa fidyah, duitnya untuk Anda saja, banyak duitnya. Jadi yang pertama itu adalah saya nggak puasa, kata dia. Yang kedua, istri saya juga tidak puasa. Yang ketiga, anak saya juga nggak puasa, anak saya 2. Jadi saya bawa 4 fidyah. Uang fidyah ini 1 hari ini untuk 4 orang. Saya bawa uang selama 30 hari. Tidak tahu 29 hari atau 30, tapi saya akan membayar fidyah ini selama 30 hari untuk amannya. Jadi 30 kali 4 ada 120 fidyah. Maka duitnya segepok gede gitu. Kasihkan ke saya. Saya tanya, status Anda atau niat Anda atau pokok permasalahannya apa sehingga Anda membayar fidyah? Dia menerangkan, saya ini bisnismen, kemudian saya sibuk dari pagi sampai malam kadang-kadang karena bisnis saya sibuk sekali dan itu laris, dan istri saya juga membantu. Kalau istri saya membantu di rumah tidak ada yang masak, sehingga anak-anak juga pelantar. Jadi mereka kalau nggak order pizza by phone juga mereka datang ke fast food restaurant.
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Anda nggak sakit nggak? Akhirnya saya bilang begini, Pak, ini langsung ke dasar saja, saya sampai ke dia. Pak, yang mewajibkan puasa itu adalah Allah, dan saya tidak termasuk pihak yang mewajibkan puasa. Jadi saya tidak bisa memberi exempt, memberi perkecualian untuk Anda sekeluarga untuk tidak melaksanakan puasa. Dengan ucapan terima kasih dan sangat menyesal saya tidak bisa menerima uang tersebut. Sebaiknya sarankan Anda puasa sekuatnya. Anda puasa, ya, puasa. Kalaupun kemudian Anda tidak kuat, ya moga-moga dicobalah. Ya, kita kan sudah latihan. Maka orang tersebut dengan senang hati, artinya dia tanpa kehilangan uang, dan saya pun tidak mau menerima hal yang semacam itu. Dia kemudian kembali dan mengucapkan terima kasih. Dasar saya menolak itu adalah berdasarkan usul fikih. Kita tahu di dalam fikih, jadi kembali ke pokok yang dasar sebelum usul fikih. Dalam fikihnya yang membolehkan atau dibolehkan meninggalkan puasa itu orang sakit, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, kemudian orang dalam perjalanan. Ada beberapa exemption untuk tidak melaksanakan puasa. Jadi, alhamdulillah Allah masih menyelamatkan saya, dan saya yakin Allah selalu menyelamatkan kita bersama dari hal-hal haram, termasuk menerima uang yang tidak sah. Itu kalau saya terima uangnya, nanti di akhirat saya ditanya sama Allah, kamu Tuhan kok membolehkan tidak puasa? Dan saya susah menjawabnya. Duitnya banyak, 120 kali fidyah per hari. Hitung berapa itu duitnya. Kira-kira saya nggak nyentuh pun enggak. Jadi saya tanya, akhirnya saya tolak. Itu beberapa kaidah dasar di dalam usul fikih. Kemudian agar halaqah ini menjadi hidup dan lebih mengena, maka ini adalah session pertama dulu. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Kemudian mungkin ada jawaban atas pertanyaan tadi. Dari segi usul fikih, bolehkah guru agama tadi menikah Ana dan Ani sekaligus? Nanti akan masuk sesi kedua. Silakan Pak Moderator. Oke, jazakallah khair. Ini ada yang mau jawab nggak nih? Sebelum saya ikut menjawab juga. Kalau menurut saya boleh. Wah, Wah, Mas Kris. Meskipun dalam Mas Kris. loh, memang nggak disebutkan di itu kan, di anu tadi nggak disebutkan ini ya. Meski dalam ini ya apa kehidupan sosialnya mungkin akan canggung ya. Mungkin ada masalah hubungan antara karena keponakan sama ini. Tapi secara teknis ya itu boleh. Oke. Nih. Kalau agama jangan menurut saya. Iya, karena menurut ayat itu kan. Ini itu tidak disebutkan boleh enggaknya. Nah, betul. Ini jadi menurut ayat itu boleh, gitu loh. Jangan menurut saya. Iya, maksudnya menurut interpretasi saya terhadap ayat itu. Interpretasi. Ya. Ini Mas Kris, sekarang saya ganti soalnya kayak gini. Kalau ada seorang janda, ya, kemudian dia punya anak wanita. Nah, boleh nggak Mas Kris menikahi janda tersebut? Ini jebakan. Nah, boleh nggak Mas Kris menikahi janda tersebut? Menikahi anak tersebut. Jandanya itu boleh nggak dinikahin? Ya boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak Mas Kris menikahi anak janda tersebut? Nggak boleh. Enggak. Sebelum Mas Kris nggak menikah dengan janda itu, tapi boleh nggak Mas Kris menikahi anak tersebut? Boleh. Sekarang Mas Kris menikah dengan anak tersebut. Boleh nggak Mas Kris menikah dengan janda tersebut? Oh, sudah menikah dengan anak? Iya. Ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Sekarang dibalik ke tadi itu. Boleh nggak kita menikahi seorang wanita,
ya. Kemudian dia kan punya tante. Ketika kita menikahi wanita tersebut, berarti tantenya menjadi tante kita atau tidak? Tante in law ya. Ah iya, sekarang tadi juga sama dengan wanita tersebut. Kita anak janda tersebut menjadi ibu kita tidak? Iya. Nah, kemudian statusnya boleh nggak dinikahi itu janda tersebut ketika kita sudah menikah dengan anak kita? Well, that's different. Nah, oke. Nah, oke, yang lainnya silakan yang lainnya menjawab. Mungkin ini sekedar ini aja apa namanya? Sudah ada kerepean, berarti tidak boleh. Brainstorming. Saya nggak berani jawab lah, saya denger aja. Saya pernah dengar Pak, ada yang Ustadz pernah cerita, tapi saya lupa pastinya gimana. Tapi katanya itu ada beberapa apa namanya ya, saya lupa. Beberapa mazhab gitu ya, yang katanya bisa, tapi terutama mereka bilang tidak bisa gitu loh. Itu yang saya pernah dengar dulu, pernah ada. Yeah. Selanjutnya saya sudah lupa lagi. Oke, mungkin kembali ke yang ayat terakhir itu tidak boleh menggabung itu kan apa namanya kakak adik gitu kan ya. Tapi kalau kita menikahi satu kemudian meninggal, kita boleh menikahi yang lainnya. Sama juga dengan apa tante dan keponakan itu hukumnya seperti itu. Mungkin ya. Kalau itu yang pernah saya baca, yang pernah saya pelajari. Nanti Ustaz Bahri yang menjawab secara lengkap mungkin. Ada lagi yang ini nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pernah saya dengar gitu ya. General guideline ada mahram karena lineage, ada mahram karena pernikahan kan ya. Iya. Jadi seperti tadi contoh yang Mas Agus sampaikan bahwa kalau ada dua perempuan bersaudara, waktu kita menikah salah satunya, saudara perempuan tadi itu menjadi mahram kita. Makanya kita tidak boleh menikahi yang itu bersamaan. Nah kalau yang istrinya itu meninggal, dia boleh karena udah secara pernikahan udah putus tuh, mahramnya udah nggak valid lagi. Makanya boleh jadi halal untuk dinikahi. Makanya boleh menikahi saudara perempuan dari istri kita yang udah meninggal misalkan begitu. Nah, istilahnya turun ranjang Mas Nur. Apanya? Istilahnya turun ranjang kalau di Betawi. Ya, belum tentu bisa naik ranjang kan? Bisa naik ranjang. bisa ke kakaknya atau adiknya kan ya. Nah, Yang jual ranjang. nah, ya mungkin begitu ya dari makanya menurut itu yang saya itu dari mahram dari pernikahan ya, kayak tidak boleh. Yeah. Pak Bowo? Saya nggak jawab. Oh itu keluar namanya tuh kira mau jawab. Enggak. Nggak berani dia. Nggak Takut ada efeknya. Saya ikut denger aja. Saya meramaikan diskusi aja. Dan dukung Mas Kris boleh. Boleh dukung. Karena nggak ada nas yang jelas. Oke. Yang spesifik tentang Ana dan Ani. Nah, Yang lainnya silakan. Nanti Pak Ustadz Bahri yang merangkum. Bapak-bapak. Oke, silakan. Kayaknya nggak ada Ustadz Bahri. Silakan mungkin menurut usul fikihnya gimana itu. Terima kasih Bapak sekalian atas responnya. Jadi kembali pokok dasar ayat ke-23 dari surah An-Nisa itu tidak ada larangan antara Ani dan Ana menikah dengan satu wanita, satu pria, atau tidak ada larangan yang tertulis secara nas bahwa antara keponakan dan tante itu dinikah oleh seorang yang sama. Itu
itu di dalam nas tersebut. Namun di dalam segi istimbat atau menerapkan hukum Islam itu kita harus merujuk pada hadis juga. Nabi melarang pernikahan antara keduanya. Jadi antara keponakan dan tante itu tidak boleh dikumpulkan di dalam satu keluarga oleh seorang laki-laki atau orang pria. Jadi Nabi dalam satu hadis melarang. Dan ini agak rumit karena untuk mencari hukum itu kita harus mencari 7.230 hadis dalam Bukhari, kemudian 7.000 juga dari Sahih Muslim, ditambah 14.000 dari Sahih Ibnu Majah. Maka tugas seorang alim, seorang yang akan mengistimbatkan atau menderivatkan suatu hukum dari hukum yang ada, itu modalnya sedemikian banyak. Bahkan ada yang mensyarat harus hafal Quran karena itu mengandung semua hukum. Jadi saya ulang, dalam hadis pernah disebutkan dan sudah disebutkan dalam hadis sahih bahwa kita boleh mengumpulkan antara tante dan keponakannya. Kemudian setelah itu hadis ketemu, itu ada kasus baru. Misalkan guru tersebut menikah dengan Ani, kemudian ternyata ibunya Ana itu juga masih muda, artinya ibu sambung ya. Ibunya dari Ana itu jadi nenek tiri dari Ani. Itu karena nenek aslinya meninggal dan kakeknya menikah dengan wanita yang muda. Kemudian tidak lama, mungkin terlalu hot, gimana si mbahnya itu meninggal. Jadi dalam keadaan janda muda yang namanya neneknya si Ani itu, nah, bolehkah guru tersebut dengan alasan apapun juga menikahi sekaligus nenek tirinya dari Ani? Itu yang di dalam ushul fikih pernah menjadi perdebatan. Itu di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Ini gurunya siapa sih ini Ustaz? Iya itu ini teman banget itu gurunya. bikin masalah. Bikin masalah itu. Tapi itu masalah hukum yang kaitannya bukan dengan fikih, tapi ushul fikih. Nah, kembali kepada wa ummatukum min-radha'ah dan juga kepada mertua atau di dalam ayat yang lain, bukan di sini, ada yang 23 dari ayat Nisa itu ada larangan menikah dengan seseorang yang pernah dinikah oleh ayahmu. Itu di Quran lain. Illa ma qad salaf, kecuali di dalam masa jahiliyah dulu. Setelah Islam itu datang, itu dihapus. Dulu di zaman jahiliyah boleh orang menikah ibu tiri, ketika itu kan ayah biasanya itu ketua menikah dengan anak muda, kemudian lama ayahnya meninggal, jadi si anak boleh menikahi ibu tirinya. Islam datang dilarang. Maka dalam kasus ini si guru tersebut tidak boleh menikah nenek tiri dari istrinya, karena itu masuk dalam masih kaitannya dengan al-musoharoh. Jadi nikah itu, haram nikah itu ada karena nasab, karena keturunan, termasuk juga kakak beradik, kecuali salah satunya sudah meninggal, kemudian naik ke turun ranjang istilahnya. Dan kemudian
eh, karena ar-rodho'ah, karena orang lain tetapi menyusu dari bersama. Itu saya menjadi saksi, itu pernah jadi saksi bahwa antara satu wanita dan pria itu dilarang menikah, pun sudah sama-sama senang, itu dilarang menikah karena saya tahu pada waktu kecilnya si anak tetangga ini karena ibunya bekerja, kemudian dititipkan kepada ibu dari seorang wanita itu, dan mereka, anak bayi ini disusui oleh satu orang ibu yang sama. Saya jadi saksi itu. Akhirnya tidak boleh nikah, karena itu adalah ummahatum minar rodho'ah. Itu dalam kehidupan nyata saya pernah jadi saksi itu. Boleh menikahkan meskipun bukan family, bukan juga nasab, bukan juga, tapi mereka menjadi nasab karena ummahatum allati ardha'akum, ibumu karena saudara sepersusuan. Itu makanya rumitnya usul fikih itu, orang harus percaya betul kepada atau kuat betul dasarnya dalam ilmu fikih, termasuk juga hukum-hukum yang sangat pelik yang kebanyakan orang awam tidak nyampe ke sana. Bapak sekalian, dengan menjawab boleh dan tidaknya atas kasus Ani dan Ana itu, kita sudah melangkah lebih dalam, kita sudah memahami bagaimana penerapan ilmu usul fikih ini di dalam kehidupan sehari-hari. Lah manfaat daripada belajar usul fikih. Lalu di dalam kehidupan bernegara, itu ada kasus yang sangat menarik. Ustadz boleh saya sedikit tambah ini enggak, cerita yang saya alami. Silakan. Dengan masalah yang saudara sesusuan ini. Jadi saya pernah mendapat semacam ini ya, ada yang minta pendapat seorang ibu yang dia punya anak wanita gitu, anak laki-laki, anak kedua anak laki-laki ya, kemudian dia kemudian dititipin oleh temannya anak perempuan ya, anak perempuan yang juga disusui sama dia. Kemudian mendapat, sebelum dia menyusui, minta pendapat ke saya gimana. Saya bilang silahkan saja kalau mau ingin menyusui anak perempuan tersebut, tetapi tolong dicatat bahwa anak perempuan tersebut nanti tidak boleh menikah dengan anak kamu yang laki-laki ini, karena dia menjadi saudara sepupuan. Jadi harus dicatat itu dan diperhatikan ya, jangan sampai lupa, dan resikonya nanti seperti itu. Jadi yang berdua ini menjadi saudara, mereka tidak akan bisa menikah. Nah, itu mungkin salah satu kisah nyata ataupun kejadian yang mungkin terjadi di kita ya. Ada seorang yang ingin menyusui seorang anak, maka dia harus benar-benar mengerti bahwa kedua anak tersebut tidak akan menjadi suami istri di kemudian hari. Itu aja mungkin tambahannya Ustadz, sebagai tambahan saudara sepupuan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, betul, terima kasih. Mau tanya Mas Agus, Ustadz Bahri, dalam hal ini ada nggak salah satu misalkan menyusuinya itu berapa kali atau kemudian berapa lama, ada nggak ininya dalam kriteria misalkan gini, kalau hanya disusui misalkan dalam 1 menit gitu, apakah sudah menjadi mahram atau sudah menjadi ini karena persusuan, atau ada misalkan kondisi susui berapa kali waktu nyusui itu sampai kenyang atau bagaimana? Engineering banget ya. Perlu itu. Nah, kalau misalkan ini gimana? Kalau Mas Doni menyusui atau atau gimana kan nggak tahu kan? Ya silakan. Di dalam Quran tidak disebutkan berapa kali, jelas sekalipun sudah termasuk wa akhwatukum minar rodho'ah. Jadi wa akhwatukum minar rodho'ah. Jadi tidak disebutkan sekali atau berapa lama, tapi kalau sudah terjadi sekali itu namanya sudah menjadi saudara sekandung, saudara susuan yang, atau sekandung, saudara sesusuan yang haram nikah. Jadi tetap
keharamannya tidak hilang meskipun hanya sekali. Dan juga kalau misalnya susunya dipompa juga nggak ada bedanya, Pak ya? Nggak ada bedanya, ya. Apa aja. Langsung atau tidak langsung, asal dari ibu yang sama, tidak boleh. Jadi ada breast milk bank itu jadi problematik gitu ya. Problematik itu yang lebih pertanyaan yang lebih penting. Nanti akan berlanjut ke ini Pak, ibu apa namanya surrogate mother itu juga akan ke sana itu hukumnya. Tapi mungkin pembahasan berikutnya. Kemarin saya baca di MSNBC itu seorang ibu mengandung bayi dari anak kandungnya. Ya, ada di MSNBC kemarin saya baca. Seorang ibu kandung mengandung anak atau mengandung bayi dari anak laki-laki kandungnya. Nice. Wow. Kalau itu sih mungkin sudah bukan hal yang baru ya kalau di sini ya atau di sini ya, Western gitu ya. Karena gini, kalau dari dengan teknologi itu bisa aja ini anak itu at the end of the day bisa punya 3 ibu dan 2 bapak. Bisa aja begitu. Kalau di sini ya. Kalau ngikutin anything teknologi bisa itu 3 ibu dan 2 bapak. Ya. Kenapa begitu? Oke. Contohnya telur dari ibu pertama, sperma dari bapak pertama. Terus kemudian dimasukkan ke dalam ibu kedua. Terus kemudian waktu lahir diadopsi oleh ibu ketiga dan bapak kedua. Oh, maksudnya itu. Iya, Ya, artinya ya itulah yang artinya ya secara syariah udah total haram, udah nggak boleh gitu. Itu udah is clear cut gitu. Bahkan gini kayak sperma suami yang kemudian misalkan di kriogenik gitu ya. Kalau suami itu udah meninggal, istri itu nggak boleh pakai sperma suami itu karena suaminya udah meninggal. Ya karena udah nggak nikah kan? Iya kan udah cerai mati. Udah cerai mati. Gitu. betul Jadi ya. yang juga kemarin saya sempat baca nih Pak Ustadz, parah banget. Jadi udah kejadian ini. Jadi ada 2 orang sepasang yang mereka nggak tahu bahwa mereka itu saudara, tapi saudara sekandung. Tapi karena teradopsi dan nggak ada record adopsinya, artinya kan biasa di sini kan mungkin karena mungkin merasa udah jadi anak, jadi terlupakan kan sejarah adopsinya. Dan mereka sudah lebih dari suami istri. Itu terjadi lucu karena saya kan baca pendapat-pendapatnya kan ada kan, kamu harus putus, kamu teruskan saja untuk macam-macam kacau. Ya itu terakhir kan ada dokter itu yang punya anak sampai ratusan itu. Kalau keruan itu. Baik, sudah lah pokoknya itu. Makanya alhamdulillah kalau Islam itu salah satu ini ya. Jelas clear. Syariah itu kan itu ya, mempertahankan lineage ya. Jadi alhamdulillah Islam itu begitu ininya, begitu looking forward gitu loh, begitu futuristik kalau melihat ke depan begitu. Bahwa ya memang itu terjadi gitu loh. Makanya Islam mempertahankan lineage, salah satu maqasid syariah kan begitu salah satunya. Iya. Kalau ini gimana? Kalau hubungannya dengan transfusi darah itu? Jadi kan jadi kayak sedarah. Boleh nggak suami mentransfusi istrinya? Darah istrinya. Boleh nggak itu? No, that's serious. Istrinya sakit kan? Terus kalau cocok gini darahnya. Tapi kan jadi kayak sedarah gitu loh. Gimana sih? Darahnya nyampur gitu. Gitu ya. Ini pertanyaan usil ini Mas Gus. No, I am serious. Maksudnya Iya. Mas Chris itu serius aja lucu. Serius aja lucu. I am being serious guys, come on. Tapi itu lain ya, bukan sedarah itu ya, bukan. Bukan. Cuma nyampur darahnya aja itu Mas Chris. Oh gitu. Ya logikanya kan air susu itu menjadi darah kan. Logikanya
katanya kan gitu, air susu menjadi Iya. sedangkan air aja nggak boleh, Apalagi darah. bingung. Silakan Ustaz Fahri itu. Ya, kalau suami istri nggak masalah Mas, tapi begini misalnya ada orang yang apa namanya yang misalnya seorang laki-laki dengan wanita berteman gitu kan ya. Kemudian yang laki-laki memberikan darahnya ke wanita tersebut itu kan menjadi saudara-saudara itu. Nah mungkin seperti itu Mas. Kalau udah jadi suami istri saya rasa nggak masalah. Mungkin yang itu boleh nggak si wanita itu kemudian dinikahi oleh laki-laki yang udah memberikan darahnya? Oke. Mungkin seperti itu kali. Terus Setelah transfusi ya. Setelah transfusi karena darahnya sama. Setelah transfusi apakah boleh transaksi seksual? iya, dijawab dong. Saya mikir sih Mas. Ini bikin Ustadz Fahri pening nih. Kalau itu tadi yang menyimpulkan, kita yang jadi mungkin bisa kalau tadi argumennya Pak kan kita nggak boleh mengatakan kepada orang tua kita, tapi kan nggak cuma sebatas kan pokoknya yang kira-kira mirip dengan itu nggak boleh. Jadi sama dengan sepersusuan tadi, Pak Es tadi ya bilang susu aja nggak boleh, apalagi darahnya. Gimana Pak? Nah ini pertanyaan nih Pak. Jadi Bapak, alhamdulillah hidup diskusi kita hari ini. Untuk yang ikhtiyat, jadi di dalam maqasid syariah itu ya. Maqasid syariah itu adalah tujuan-tujuan disyariatkan hukum. Kodifikasi hukum itu tujuannya apa? Itu disebut di dalam istilah namanya maqasid syariah. Di antara lain adalah menjaga lineage atau menjaga pemurnian nasab. Kalau dulu zaman Nabi Adam belum ada siapa-siapa, jadi boleh dinikahkan sudah sekandung. Tapi hukum itu kemudian diganti setelah dengan generasi. Nah, untuk transfusi darah itu bagi yang memenuhi syarat ikhtiyat. Jadi persyaratan maqasid syariah itu penerapannya harus ikhtiyat. Itu lebih baik hati-hati daripada terjerumus pada yang kita tidak tahu tapi akhirnya itu adalah haram atau tidak boleh. Transfusi darah itu sebaiknya tidak dilakukan di luar lingkungan nasab. Itu jadi dasarnya gitu. Saya ulang, transfusi darah sebaiknya tidak dilakukan di luar lingkaran nasab. Nasab itu kan masih haram dinikah. Dan biasanya golongan darahnya sejenis untuk satu keturunan keluarga itu. Kecuali kalau sudah tidak ada lagi di dalam keadaan darurat, misalkan di rantau atau kita di sini, misalkan nggak tahu. Nah, ya sudah hati-hatinya nanti kita upayakan kalau bisa akan melacak dari sistem kedokteran kan datanya lengkap. Itu kita akan tahu bahwa itu menjadi saudara akhirnya, menjadi saudara berdarah atau dianggap sama dengan saudara susuan. Karena seperti Pak Doni mengatakan tadi bahwa yang sejenis artinya susu ibu itu akan menjadi darah juga, dan darah juga akan bercampur dengan darah. Itu akhirnya sama hukumnya seperti melaksanakan susuan di antara dua orang berbeda tapi dengan satu. Jadi saya ulang secara ikhtiyat, secara hati-hati bahwa transfusi darah itu sebaiknya dilakukan di dalam lingkaran nasab sehingga tidak ada kemungkinan keliru. Apalagi di Indonesia mudah dilakukan. Karena di Indonesia masih sangat tertib di dalam nasab ini. Dan alhamdulillah itulah keuntungan kita menganut Islam. Jadi Islam itu mengatur demikian luas. Sehingga sampai temannya temannya Umar bin Khattab itu seorang Yahudi. Umar itu kan jagoan gulat di pasar Ukad sebelum dia jadi Muslim.
Jadi dia banyak punya teman karena dia preman, besar preman Umar itu. Ini semua lingkaran punya. Ketika Umar sudah jadi orang soleh dan Islam, dia masih menjaga hubungan baik dengan orang Yahudi. Yahudi ini datang ke Umar, sekiranya di dalam agamaku itu ada ayat ini. Ayat ini disebutkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ayat ini turun di hari Arafah pada tahun terakhir Nabi hidup. Jadi sekitar 10 tahun setelah hijrah. Nah, Haji Wada itu turun ayat ini. Umar gembiranya bukan main dan juga kepada temannya Yahudi itu. Maksudnya kalau kamu tuh masuk Islam aja lah, Islam sempurna. Si Yahudi berkomentar, Umar, sekiranya agamaku ada ayat itu, saya akan pakai hari ini sebagai hari besar agama kami sepanjang tahun. Artinya setiap tahun akan kami ulangi ini sebagai tanda kesempurnaan agama. Jadi memang agama itu agama yang sangat sempurna. Mulai dari sebelum kita lahir, bagaimana harus hubungan suami istri itu yang sah, kemudian lahir, kemudian kita dididik dalam agama, kemudian besar dalam agama, dididik agama. Hadis menyebutkan wa amal walidani yuhawidanihi wa awyunasronihi awyumajisanihi. Pendidikan itu yang akan mengubah atau menentukan arah anak, apakah akan jadi Islam, Yahudi atau Nasrani dan seterusnya. Itu yang dicontohkan dalam hidup Rasulullah. Kemudian juga di dalam kehidupan sehari-hari, sampai setelah manusia meninggal pun diatur di dalam Islam. Bahkan Nabi mencontohkan cara masuk ke kamar mandi, cara bersuci, kemudian cara adab suami istri, sehingga Islam itu sudah akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan padamu agamamu pada hari ini, sudah tidak ada yang lebih sempurna lagi Islam. Dan alhamdulillah kita dianugerahi iman sehingga kita mengerti hukum Islam dan melaksanakannya dengan baik. Ya, kita akan didik bahwa keluarga kita dalam agama ini. Itu Bapak sekalian diskusi kita. Dan di dalam penerapan dalam ilmu pemerintahan, kalau kita menerapkan suatu usul fikih, misalnya kita dapat undangan dari presiden untuk menghadiri acara peringatan 17 Agustus. Ya. Waktu kecil saya punya surat edaran dari Presiden Soekarno, Pak. Waktu saya masih muda, kecil sekali. Sekeluarga dapat surat, nama masing-masing. Surat itu berbunyi dari Pak Karno, suaramu di dalam konstituante sangat dihargai. Nah, itu surat dari Pak Karno dalam bentuk kartu pos. Nah, kalau sekarang kita mendapat undangan untuk datang di peringatan 17 Agustus oleh Presiden, siapapun presidennya, maka secara usul fikih undangan itu hukumnya wajib didatangi karena yang memerintahkan adalah pemimpin negara. Dan ini kita adalah pemimpin kita, itu hukumnya wajib datang. Jadi kalaupun tidak ada hukum sanksinya, bahkan tidak mendatangi peringatan jelas, itu tidak ada hukuman dalam KUHP untuk dihukum sekian hari sekian tahun, tapi itu jelas dalam usul fikih hukumnya adalah hukum yang wajib dilaksanakan. Dan Bapak sekalian, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak pertanyaan, kita mungkin akan selesaikan, berdoa, atau kita masih terbuka dengan sesi yang berikutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Oke, jazakallah khair. Mungkin ada sekitar 10-15 menit kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau masih ada lanjutan lagi, pertanyaan atau komentar dari teman-teman sekalian. Sepertinya sudah cukup jelas ya. Jadi sebagai rangkuman saja tadi ya, biar lebih jelas lagi yang persoalan pertama atau masalah pertama, yang pertama dengan guru tadi itu ya. Jadi jelas insya Allah hukumnya bahwa
mengumpulkan tante dan keponakannya menjadi satu ya dalam keluarga itu hukumnya haram ya, sama dengan juga mengumpulkan saudara perempuan menjadi dua saudara perempuan menjadi istri satu orang laki-laki. Itu mungkin yang apa namanya yang tadi pendapat pertama tadi ya. Yang kedua mungkin masalah donor darah ini. Jadi Ustadz Bahri bilang harus hati-hati. Ya, tapi secara nas dan ininya memang belum ada itu ya Ustadz ya. Jadi larangan menikah dengan orang yang telah memberikan darahnya kepada kita. Itu nanti bisa berlanjut mungkin bagaimana dengan yang memberikan organnya kepada kita misalnya ya. Misalnya ginjal ya. Ginjal itu kan setiap manusia punya 2 ginjal. Itu bisa diambil satu diberikan kepada orang lain. Nah, bagaimana apakah hukumnya nanti juga menjadi haram ya, orang yang menerima ginjal dari orang tersebut apakah menjadi haram hukumnya untuk menikah. Nah, ini pembahasannya. Tapi sementara memang belum ada nas dalam Quran ataupun dalam hadis ya yang menyatakan secara jelas bahwa orang yang menerima organ itu menjadi haram untuk menikah atau orang yang menerima darah itu menjadi haram untuk menikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mumpung tadi Pak Agus bilang masalah donor organ ya. Itu dulu waktu anak saya yang terakhir itu mengambil itu driver license itu, kan di sini kan bebas mengambil sendiri kan, artinya ujian saya antar mengambil sendiri. Saya cek kan, ternyata dia menjadi donor organ. Terus saya tanya kan, kok kamu nggak bilang saya bahwa kamu akan donor organ? Saya bilang nggak boleh itu secara Islam. Kenapa? Dia bilang. Saya nanya, karena kan badan kamu itu kan milik Allah, bukan milik kamu. Dia bilang jawabannya apa? That's the reason that it not belong to me. It belong to Allah. La haula wala quwata. Saya nggak bisa jawab itu. Bener. Kaget saya itu. Karena penjelasannya kurang separuh. Anak saya yang terakhir itu, dia langsung bikin jadi donor organ dia. Saya dulu juga sih Pak. Jawabannya anaknya tadi Pak, saya kurang dengar. Dia kan, saya bilang kan, kok kamu menjadi donor organ? Kan badan kamu itu bukan milik kamu, milik Tuhan. Saya bilang gitu. It belong to God. That's the reason. It's not belong to me. Dia bilang. If my organ can help somebody else, why not? Saya nggak bisa jawab. Jadi dengan statement yang sama bisa ke arah kedua ini ya. Iya. Kesimpulan ya ternyata. Saya nggak bisa jawab itu. Sampai sekarang menjadi donor dia itu. Nanti kan ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ada ini nih, ada pendapat dari dari Mas Zakaria. Silakan. Ya, ini menarik sekali ya, apalagi terkait dengan masalah donor. Nah, tiba-tiba saya tuh terbesit suatu pertanyaan. Salah satu kewajiban orang tua itu kan adalah mendidik anak gitu ya, ilmu agama dan sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ketika misalkan ada seorang ibu susu, secara biologis itu kan bukan anaknya, tetapi ketika dia menyusui bayi orang lain, maka seolah-olah kan menjadi ibu kandungnya karena anak kandungnya dia tidak boleh menikah dengan bayi susunya. Nah, apakah si ibu susu itu melekat kewajiban seperti ibu kandung, misalkan menafkahi, mengajarkan, kalau misalkan misalkan seorang laki-laki mendonorkan sperma gitu, lewat bayi tabung dan sebagainya, apakah ketika nanti menjadi seorang anak, si donor ini melekat kewajiban sebagai seorang bapak biologis, memberi nafkah, memberi menyekolahkan dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih. Rupanya pertanyaan lagi. Oke. Silakan. Untuk yang ini, yang tadi yang Bapak untuk mendonorkan sperma, saya rasa dalam Islam jelas bahwa yang si Bapak yang mendonorkan sperma itu hanya diberikan kepada istrinya, dan otomatis anaknya itu anaknya dia, dan otomatis dia harus bertanggung jawab
Jadi kalau dia mendonorkan ke wanita lain, itu hukumnya saya rasa haram di dalam Islam itu. Jadi tidak boleh mendonorkan sperma ke wanita lain yang bukan istri. Saya rasa itu hukum di Islam seperti itu. Jadi otomatis kalau dia mendonorkan sperma, otomatis ke istrinya, otomatis itu menjadi anaknya, dan dia harus bertanggung jawab terhadap anak tersebut, walaupun bukan lewat persetubuhan biasa, tapi melalui bayi tabung dan sebagainya. Silakan Ustaz Bahri kalau ada Terima kasih. komentar. Kalau seorang ibu menyusui anak lain bukan anak kandungnya, apakah orang tua itu terikat kewajiban untuk mendidik atau membesarkan atau mendidik secara agama anak tersebut, anak susu tersebut? Jawabannya tidak, karena dia bukan menjadi kewajiban atau yang melekat kepada anak kandung. Tetapi kalau ibu itu mampu, itu lebih baik, artinya lebih baik untuk dilaksanakan. Kemudian untuk donor sperma dari lain, seperti terjadi di sini, dokter obstetri ginekologi itu mempunyai anak 25 yang sudah masuk di pengadilan ya. Jadi yang 25 itu sudah masuk pengadilan, yang nggak masuk pengadilan kita nggak tahu. Tapi di beritanya msn.com itu yang sudah terdaftar di pengadilan ada 25 anak donor dari seorang dokter yang sama. Waktu ibu-ibu konsultasi ke dokter ini, dia bilang, oh ini donor dari lain, ternyata donor dokternya sendiri, punya dokter sendiri. Yang dijadikan itu juga haram, itu donor bukan suami, istri. Jadi saya ulang, yang pertama, kewajiban itu tidak melekat kepada anak susu, tetapi disarankan juga untuk mendidik secara agama atau yang lain pada anak susunya, karena dia mendidik anak kandung. Jadi berat tugasnya, sebelum menerima dan menolak dipertimbangkan matang-matang. Dan mengenai sperma donor itu secara hukum itu bukan nasab. Secara hukum bukan nasab. Demikian saya kembalikan pada Bapak Moderator dengan terima kasih atas perhatian semua Bapak-Bapak sekalian. Semoga ada manfaatnya. Kalau salah dari saya, kalau benar tentu dari Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akan Pak Moderator. Ya, mungkin sekilas latar belakang kenapa dokter tersebut bisa punya ternyata anaknya banyak itu karena dia itu di tempat klinik untuk bayi tabung itu ya. Jadi ternyata dia menipu bahwa dia bilang sperma ini dari suami kamu atau dari ini, ternyata sperma dia sendiri yang diberikan kepada wanita yang datang ke kliniknya tersebut. Sehingga ketika dites DNA-nya itu, ternyata anak-anak ini mirip semua, DNA-nya hampir sama. Ternyata ketika DNA-nya si dokter itu diperiksa, anak-anak ini semuanya memang ternyata anak dari dokter tersebut. Ini sebagai latar belakang dari kisah yang cukup ramai ya, mengenai seorang dokter di klinik kandungan yang memiliki anak ratusan. Kalau tidak ada pertanyaan ya, mungkin kita sudahi pertemuan kita pagi hari ini. Alhamdulillah ya, banyak sekali yang kita dapatkan pada hari ini. Dan sekali lagi ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya kita mengerti syariah Islam, ilmu-ilmu fikih ya, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita.